Lawan yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Diana dan adik Dea Angel. Baiklah, untuk acara selanjutnya sambutan yang pertama dari Ketua Majelis Taklim Nurul Hidayah yang akan diwakili oleh Ibu Umi Apriyanti. Kepada Ibu Umi Apriyanti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semuanya ibu ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama ibu-ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari itu Rabu 1 Mei 2024 kita semuanya masih diberi nikmat sehat, nikmat sampah, wih, ada di sana kita, tetangga kita yang nggak bisa menghirup udara segar lagi. Alhamdulillah kita semuanya masih bisa menikmati udara, oksigen yang gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang antarkan kita sampai saat itu menuju pintu yang telah mendekat, yaitu dinul Islam. Yang saya hormati Bapak Camat Tekarang, Bapak Nasrullah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sekalian, yaitu Bapak Haji Karnadi. Aku mewakili Ketua Majelis Taklim Nurul Hidayah mengucapkan ribuan terima kasih ibu-ibu yang telah sudi hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin tadi ada yang saluran, yang kampung tawar, pernikahan dan lain sebagainya. Alhamdulillah ibu berkenan hadir di acara kita pada pagi hari itu. Badan Kontak Majelis Taklim sekecamatan Tekarang. Dan juga saya selaku wakil ketua Majelis Taklim Nurul Hidayah mengucapkan mohon maaf ibu-ibu apabila ada salah kata, tingkah laku kami dan selaku panitia tuan rumah kepada ibu-ibu semuanya. Angkat ya. Untuk masih bulan Syawal tadinya pembawa acara bertepatan pada tanggal 22 Syawal sesuai dengan tema kita merajut silaturahmi di bulan yang fitri. Mudah-mudahan kita semuanya kan balik fitrah kembali di bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. Dan panjang lebar bu, ia aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Makasih atas segala kehadirannya sekalian. Jazakumullah khairan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sambutan yang selanjutnya dari Kepala Desa Sertadia kepada Bapak Haji Karnadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Senantiasa selaku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan limpahannya kepada kita semua yang hadir pada itu. Semoga apa yang kita laksanakan dan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita kasihkan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita sakit, marilah kita sama-sama mempergunakan hidup sehat kita sebelum sampai waktu sakitnya.
pergunakanlah umur kita sebelum dijemput diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ia harus kita pergunakan umur yang panjang, semoga umur kita selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hari itu hari BKNT Badan Kontak Majelis Taklim merupakan satu merubah suatu karakter kita, merubah ilmu kita mungkin bertambah. Semoga dengan bertambahnya ilmu mungkin bertambahlah kualitas kita untuk dipanggil dari Allah Subhanahu nanti satu persatu nanti kita akan dipanggilnya. Nah, ini tidak ada yang terlepas daripada kematian, tidak ada yang terlepas. Yang mana dia pandai ngomong, biarpun dia pintarnya dia, biarpun bagaimana dia pandainya, kalau nak mati nanti mulut disumbat dengan kapas, telinga, hidung, semuanya lubang-lubang disumbat semuanya. Bagilah dengan terjujur kakutnya kita, puji orang kata kita lah ya, telah meninggal. Nah, jadi gunakanlah mulut kita yang bersih-bersihnya, gunakanlah hati kita sebersih-bersihnya, pandai ngaji, pandai ilmu apapun, pintar apapun. Kalau akhlak kita kurang, insyaallah kita akan merugi selama-lamanya. Karena alam kubur merupakan alam yang akan memastikan apakah kita akan menuju alam yang panas ataupun alam yang sejuk. Nampaknya saya yang guru pergi bawah ini. Ada ngomong pecah apa omongan yang saya pergi bawah berarti sejuk sebenarnya. Jadi selaku Pak Kabung pertama-tama mengucapkan yang terhormat kepada Dr. Nasrullah. Ujungnya apa Bu? Di Pak Camat kan ada 3 mungkin di 2 Pak Camat. 3 kan? Nah, satu-satunya Pak Camat sekarang yang dokter itulah Robi. SI, SIT nya kan aku. Nah, merupakan satu kita bangga aja kalau memiliki Pak Camat seperti itu. Dimanapun dia tetap hadir dalam acara bernafaskan Islam. Tapi kalau belum berzikir, nampaknya dia itu belum suatu sampai di macam ini. Nah, hari ini dulu datang jangan majapnya mungkin bini yang tua macam ini. Alhamdulillah. Sayunya bini Pak Camat ya. Kalau lalu buat asam marah manis punya, asam kanis punya. Benar-benar jangan masing-masing ni. Bapak merah. Khusus hormati penceramah kita nanti pendiri pondok penghafal Quran di Sierra. Kesuakan bagi ibu di Sierra. Nantilah diundang ibu nanti kita acara DKMT nanti di pondoknya tapi tempatnya di Pasar Dolo. Ada tahu kan namanya yang pakai selendang Palestina ya? Untuk si tarik kita apa deh? Nah siapa namanya? Jadi S.A.Kun M.E. Berasa Mister Magister Ekonomi luar biasa. Tapi dia hafal Al-Quran luar biasa. Mengapa pendidikan tidak disebarkan? Jadi potensi sifat pas ada nanti kita buat wisata di sini. Ada yang mengatakan di sini Pak Yusufin yang di dewan aja minta nanti kita buat dapat kita bertempat di sini pada pagi. Seterusnya yang saya hormati Bapak Lukman selaku hati pada di tempat saja. Penyuluh, waktu penyuluh kebanggaannya kita hadir bersama kita. Pak Lukman ini. Seterusnya Kang Supri ya. Ada yang Pak Ustaz menyuruh aja samping dia fotografer. Tapi gratis ya dan pakai dana.
Zaman hadir dia dengan makmum. Makmum udah orang dia kata, HP ini pakainya talah kita. Awak ilmu dari Jawa itu nang pengasih HP talah kita bacaan dari Al-Quran ya. Seterusnya pengurus Masjid Nurul Hidayah Rompol Pak Rompoli dan seluruh jajaran tingkat desa yang saya hormati. Terusnya siapa Bu? Grup ini masih berjumpa tangga mengubah-ubah pada sibuk cantik itu kan bola api dipakainya itu. Gila. Allah Ta'ala berikan suatu nikmat berupa cantik. Tadi surah apa yang dibaca itu? Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam Yakub. Jadi dia yang terganteng di kematiannya. Yakub mempunyai anak asal 12 ya. Yang lain cuma angkat. Tapi dengan Bunyamin dia dah 5. Karena dengkinya tadi sayangnya Yakub terhadap bahasa Yusuf. Jadi didengki oleh abang-abangnya. Sehingga cerita sampai dibuang ke lantai Ka'bah. Terjumpa akhirnya kan nanti rupanya lantai diambil akhir. Akhirnya kita sampai ke istana. Sampai pertemuan Yusuf yang luar biasa gantengnya. Umat angkat pun naksir dengan dia. Betul apa Idri? Lantaran Yusuf teringat dengan ayahnya wahai Nabi bahwa Yusuf hampir tergoda sebenarnya dengan kegantengan Yusuf yang sangat menawannya. Jadi sampai cerita bahasa apa yang bahasa gini dirakoknya Yusuf ya dia sudah ada sampai koyak di belakang begini ditarik lantaran mau Yusuf dia padahal kakinya hampir mau sudah hampir ya. Jadi di sidangnya Yusuf alaihissalam Yusuf kalau koyak di depan macam apa juga berarti muka solat mun koyak di belakang berarti ada yang mengenali dan mau menang dia adalah kita jadi Yusuf ini nanti Pak Henry nyambung ngeeng. Jadi sudah kita pertama BKMT didirikan di Indonesia tahun berapa Bu? Siapa pendirinya? Galak ya, meningkat anak ya. Jadi pada intinya Pak Bu mengucapkan terima kasih kepada Permata Sari 7 desa ada sungainya Budi. Ada kan yang mana ada sungai ini lah. Jadi kan dia yang terhormat dia ya, yang di sebelah itu dulu. Intinya kita berkumpul hari itu mengurutkan satu apa itu berkumpul BKMT itu. Itu kami kedua meningkatkan kualitas kita sebagai orang Islam di rutinnya membaca Al-Quran dan lain-lain. Doalah kita kumetolen di muncul kesehatan BKMT jadi kami nanti kesehatan berkumpul kita. Tak kena? Ada tak kata-kata sebenarnya? Ada kami itu? Abi ada sebenarnya? Tapi BKMT ada dia fakta nanti. Macam disebut kita dalam arti satu rahmi. Dan terakhir itu ucapan terima kasih kepada Camat di yang memang menawan sampai dia memberi makmum cantik kok. Jadi kelebihannya ada kan punya patut situ. Katakan patut situ dia orang ngomong ini. Kalau diuji ya. Dia orang ngomong patut situ dah. Orang suah dia pegang makmum ya. Dan suah kita dengan tahminan. Masih dulu
baca Al-Quran surah Yusuf. Jadi Al-Quran diturunkan selama berapa tahun buku? 23 tahun. Pertama di kota Makkah. Jadi surah ayatnya dinamakan Kemudian Madinah 10 tahun. Surah yang pertama diturunkan Iqra paling kita Al-Fatihah dan Alhamdulillah. Kami ya. Aku udah hafal Al-Fatihahnya. Alhamdulillah. Yang kedua surah Al-Ibu. Ayat berapa ke berapa? 1 sampai 7. Ustaz tahu deh. Pegang bisa surat Al-Maidah ayat 3. Berapa surah Al-Quran? Berapa ayat? Ada 1646. Sampai pertama yang mengumpul Al-Quran. Nanti mengumpulkan diri kami mengenai korban penyusunnya. Nah, saya ini tulis ya. Galah, Usman bin Affan. Seterusnya Al-Quran dicetak pakai alat modern di tahun berapa? Harus tahu tuh. Diturunkan di mana? Di UAP. Tahun berapa Nabi Muhammad menerima wahyu? Sih yang tahu. Sabarlah. Perlu sejarah Rasulullah di mana lahirnya Rasulullah. Anak apa dia? Anak yatim piatu ke? Ciri-ciri Rasulullah apa? Jadi pertanyaan makmum, karena kita dah membaca surat Yusuf, jadi sampai yang bisa hafal surat Iqra pertama dibacakan sampai habis, sampai bisa angkat tangan. Jangan kami sampai dari umur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan jangan bacakan aja tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Dan kehabisan jadi mudah bisa surah pendek, surah panjang. Katanya makmum tak bacakan surah Bayyinah. Mudah hafal Bayyinah, Hosiyah.
dan atas berbagi rezekinya. Sambutan selanjutnya dari Ketua PC Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Tegarang yang diwakili oleh Ibu Nur Hayati. Kepada Ibu Nur Hayati, dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sepatah pepatah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Tegarang, yang saya hormati Bapak Ketua Penyuluh Kecamatan Tegarang beserta anggota, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta anggota, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sempadian, Pak I, nanti saya bukan seorang-seorang namanya Pak I, tapi kan salah satu Pak I yang saya ingat kerja Pak Karnadi, nah karena betul desa. Iya. Lanjut, yang saya hormati Bapak penceramah kita pada pagi hari itu Bapak Hendri, yang saya hormati Bapak-bapak tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Sempadian, dan yang berbahagia ibu-ibu di seluruh permata Majelis Taklim se-Kecamatan Tegarang. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya jualah sehingga di pagi hari yang sangat cerah itu kita bisa berkumpul bersama di Masjid Nurul Hidayah Desa Sempadian dalam acara rutin kita kegiatan bulanan pengajian PKMT Kecamatan Tegarang. Dan tak lupa juga selawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di akhir zaman. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sebenarnya saya di situ mewakili Bapak Ibu, mewakili Ketua BKMT Kecamatan, karena beliau berhalangan hadir ada kegiatan di Pontianak, jadi beliau hanya menitip salam kepada kita semuanya yang hadir pada hari itu. Sebenarnya saya itu punya ibaratnya tidak terajun tadi tukui asik-asik kita nulis duit kita kawan. Nah, karena yang ketua tidak bisa hadir, kemudian ibu wakil ketua sudah tidak bisa hadir, jadi mau apa lagi tiada rotan akan terjadilah bahasanya. Ya baik Bapak Ibu yang saya muliakan, pengajian pada hari itu adalah pertama lagi kita lakukan setelah ada sekitar 3 bulan kita libur waktu itu ini. Libur mulai dari bulan Sa'ban, nyampe bulan Sa'ban cepatnya ada libur. Mungkin bapak-bapak ditanya, karena bulan Sa'ban banyak acara ibu-ibu. Nak ruangan, nak Sa'ban dari kita ini. Jadi sibuk dari ibu-ibu ini, yang sibuk nak cerita Sa'ban tadi, tak tulang nak masak segala macam. Bapak dan tukang tahlil Pak ini. Yang ibu-ibu sibuknya. Jadi bulan Sa'ban kita dah libur, bulan puasa kita libur, Syawal alhamdulillah di penghujung Syawal kita bisa bertemu kembali di Masjid Nurul Hidayah Sempadian, alhamdulillah. Sebenarnya pada hari itu nak sebenarnya Pak Pung yang hadir. Kita sampai tahu lah mudah bulan Syawal tu bulan pernikahan nanti Pak Marjoni. Nah yang nikahkan orang kita udah nih dari bulan puasa dah ramai orang nikah.
sambal tinggal masakannya pasti kita. Jadi ramai yang bisa hadir, ada beberapa majelis taklim yang nggak bisa hadir pada itu. Ini tadi ada kegiatan perkawinan, ada ruangan haji dan lain sebagainya. Jadi kami pun mohon maaf kepada majelis taklim Nurul Hidayah, mungkin undangannya tidak seminggu bisa hadir. Rasanya itu ada yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali itu, dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari perwakilan dari PJ BKMT Kecamatan Tegarang. Selanjutnya sambutan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tegarang kepada Ibu Evi Satri AMD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Pada hari itu saya sudah diberi kesempatan dalam memberikan kata sambutan dalam acara kegiatan BKMT di Desa Sempadian pada hari Rabu pada hari ini. Jadi alhamdulillah, dan itu hari perdana, maksud saya perdana pertama kali saya memberikan kata sambutan. Jadi sudah beberapa kali saya hadir ya dalam acara kegiatan BKMT ini. Jadi baru itulah pertama kali saya memberikan kata sambutan dalam acara majelis taklim pada hari ini. Baik, yang terhormat Bapak Camat Tegarang, yang kami hormati Bapak Kades serta Ibu Kades Desa Sempadian, yang kami hormati narasumber kita Bapak Ustadz Hendri yang telah hadir ya di Desa Sempadian ini untuk memberikan ceramah pada hari ini, yang kami hormati bapak-bapak serta ibu-ibu majelis taklim yang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat berkumpul ya dalam acara kegiatan BKMT di mana setiap bulan di mana kegiatan BKMT ini turun dari desa ke desa. Ya, dilaksanakan setiap bulan di setiap desa. Jadi 7 desa Kecamatan Tegarang ini, jadi setiap desa 1 bulan ya kegiatan BKMT. Jadi memang kegiatan BKMT ini sangat baik, terutama dengan apabila kita hadir tiap bulan ya untuk mengikuti kegiatan BKMT ini. Jadi banyak yang kita dapat. Pertama, ilmu agama, ilmunya sangat bermanfaat dengan kegiatan majelis taklim ini, BKMT ini. Kemudian silaturahminya kita dapat, kemudian rasa persaudaraan kita dapat dengan mempererat tali persaudaraan kita. Apalagi kita turun dari desa ke desa. Nah, pada hari ini saya rasa ibu-ibu udah kenal dengan saya. Belum? Tapi ibu PKK pasti udah kenalin. Kalau udah kenal dengan saya. Ya, baik. Untuk hari itu saya perkenalkan diri saya. Nama saya yang perkenalkan, nama saya Ibu Evi. Saya ini berasal dari Singkawang. Nah, kemudian kami punya anak 3, 1 cowok, 2 cewek. Jadi Bang Nur dengan Kak Nah masih kuliah di Pontianak. Yang nomor 3 sekolah di Pesantren Basmi Imran, Sanawiyah kelas 7. Jadi anak kami 3 ya, ibu-ibu. Kemudian untuk tempat tinggal, kami ini tinggalnya di Sambas, dekat Kampung Rawit. Jadi ibu-ibu ke Sambas, ke rumah anak, ke rumah
silaturahmi lah, mempererat rasa persaudaraan kita. Kemudian saya bertugas maksudnya ikut Bapak kami dari bulan Agustus. Jadi pelantikan Bapak sebagai Pak Camat. Nah, jadi kami di situ masih belum setahun lah. Itu bulan Mei ya Bu ya. Jadi kami bulan Agustus baru mulai pelantikan Bapak sebagai Bapak Camat Pekarang. Nah, jadi belum sampai setahun lah kami di sini. Jadi saya untuk perkenalan kita pada hari itu memang udah cukup lah Bu. Ada yang tanyakan lagi Bu? Dari Bu, kita kenal, jadi tahu Bu. Jadi yang saya sampaikan itu kalau untuk ini memang kegiatan Majelis Taklim ini memang kita tiap bulan kalau dapat memang kita hadir ya tiap bulan. Insya Allah saya pun insya Allah mudah-mudahan dapat hadir tiap bulan. Karena dengan itu saya pun suka Bu dengan kegiatan saya ikut ibu-ibu tuh alhamdulillah ada pengalaman saya banyak kawan, kemudian banyak ilmu yang kita dapat, jadi banyak. Kemudian rasa saudara ya, jadi banyak kita Bu. Silaturahmi kita dapat, jadi semuanya kita dapat. Yang terbaik, pasti yang terbaik kita dapat. Jadi ibu-ibu hanya dia dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi Satitri atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Camat Pekarang kepada Bapak Dr. Nasrullah SAGMU dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam sahabat berkemajuan. Ini masih belum semangat. Ibu-ibu ini masih belum familiar, masih belum terbiasa dengan salam sahabat berkemajuan. Salam sahabat berkemajuan itu udah diperdakan, jadi itu bukan salam kampanye, bukan salam politik, enggak. Tapi itu udah diperdakan dan itu adalah menjadi salam pemerintah Kabupaten Sambas termasuk kita. Jadi perlu saya ulangi sekali lagi. Salam Sambas berkemajuan. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sami-sami kita hormati Kepala Desa Sepadian Bapak Haji Karnadi. Alhamdulillah kita dapat kepala desa yang selalu membersamai masyarakatnya, warganya dalam kegiatan aktif. Dari kegiatan pernikahan sampailah kegiatan PKMT atau yang lebih kecil lagi biasanya di permata ya. Kepala desa kita Pak Pung kita selalu membersamai ibu-ibu. Alhamdulillah. APG Pak Pung masa jabatan Pak Pung untuk ditambah kita tahu nih. Alhamdulillah. Jadi kita doakan Pak Pung kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga dia bisa melayani masyarakatnya, masyarakat Sepadian yang menurut saya perkembangan masyarakat Sepadian sangat luar
Insya Allah bisa hapus. Saat itu waktu bupati kita Pak Satono menjabat sebagai bupati ya, itu saya sampaikan supaya biar kita tahu progres ataupun kemajuan yang sudah dibangun oleh bupati kita. Waktu beliau dilantik jadi bupati, ketika Pak Satono jadi bupati tahun 2021 ini salah. Nah itu kondisi jalan di Kabupaten Sambasnya 50% bagus, 50% dalam kondisi rusak parah. Nah, tapi ketika bupati Pak Satono selama 2 tahun 8 bulan sebagai bupati, alhamdulillah kondisi jalan di Kabupaten Sambas sudah ada peningkatan. Yang bagus sudah hampir 70%. Yang tidak bagus sisanya 30%. Yang menurut pertama 8 bulan, apa yang mencapai 10 tahun. Nah, saya yakin 30% dalam waktu 7 tahun insya Allah bisa bagus. Mungkin yang Pak Ustaz tadi, Pak Haji, yang Pak Haji Karnadi, Pak Ung, kemudian pondok pesantrennya Pak Henry itu insya Allah bisa dibangun, akan menjadi lebih baik. Nanti jembatan Matelu, jembatan Titeye, jembatan Sungai Sambas berkemajuan desa, jembatan Sungai Sambas besar, jembatan Sungai Sambas besar di SSB ya, insya Allah selesai di akhir tahun 2024. Nah, masyarakat Kecamatan Perak itu harus siap. Nah, harus siap dengan jembatannya. Artinya bagaimana masyarakat Kecamatan Karang, masyarakat desa sebenarnya melihat peluang ekonomi ya kan ada nanti. Tidak untuk kemungkinan ibu-ibu, bapak-bapak nanti kalau memang kita ngambil peluang ya, tidak untuk kemungkinan akan ada perumahan akan ada nanti di Kecamatan Karang. Makanya yang pertama ada tak kalau biar memulai. Kita investasi tanah tuh dan suatu. Nah, kita tahan dulu. Mudah-mudahan akan ada rumah-rumahan sehingga nanti akan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat Kecamatan Karang, itu khususnya di desa Sempadian. Yang kami hormati sekretaris desa Pak Sudiati, selalu juga bersama Pak Punya, selalu 3T-nya. Kemudian Ketua BPT, nah Pak Tulus kita. Kami juga selalu di mana Pak Kumis ya, yang menunjukkan bahwa merupakan antara kepala desa dan BPT. Alhamdulillah untuk desa Sempadian luar biasa seperti itu. Dan itu tentu didukung juga oleh ibu-ibu. Kemudian pengurus masjid Nurul Hidayah, Pak Alam Siti, Pak Alam Karni, pertama Pak Alam Karni, saya pernah kali hubungi Pak Alam Karni, Pak saya kayak berubah di situ, jadi wakil. Insya Allah siapa? Saya tapi belum ke siapa ya? Insya Allah. Kemudian di dalam suara di masjid kita mungkin suara. Kemudian yang terakhir di masjid Nurul Nata, itu yang kalau insya Allah kalau tidak ada halangannya, coba nanti kita jadikan ini Pak. Kemudian seluruh pemuka agama, pemuka masyarakat, ada Pak Lukman, Ketua PHBI, Pengulu, kemudian ada Pak Supri, ada Pak Ustaz Joni, dan lengkaplah yang mempersamakan itu. Kemudian ibu-ibu BKMT, Ketua BKMT Kecamatan, Ketua BKMT Desa ini, ada Permata, ada di Permata. Alhamdulillah saya lihat ibu-ibu BKMT gabungan dari Permata setiap desa, alhamdulillah sangat kompak, luar biasa. Kemudian yang saya hormati tim penggerak PKK, Ketua tim penggerak PKK Kecamatan, sekaligus sebagai ibu camat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa hadir di majelis taklim di acara PKMT di desa Sempadian. Temanya
rumah bermaaf-maafan, dalam konteks itulah kita saling bermaaf-maafan. Itu menjadi tradisi kita, jadi tradisi adat yang telah menjadi sebuah tradisi di masyarakat Indonesia. Kemudian Malaysia, Brunei, tiga negara yang mentradisikan, yang membudayakan tradisi halal bihalal. Yang di tempat yang lain, sedikit saja, macam di Filipina, di Thailand, walaupun Islamnya ada, tapi tradisi itu sehat. Itu alhamdulillah kita syukuri, sekaligus kita bersilaturahmi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus BKMT yang datang. Insya Allah Bu, kalau tidak ada halangan, kami akan senantiasa hadir. Saya dan Bu Camat akan senantiasa hadir kalau tidak ada halangan. Meskipun itu hari Minggu, tanggal 1 Mei tadi. Hari apa itu? Hari Minggu itu. Hari Minggu. Jadi memperingati hari Minggu, tapi kita manfaatkan hari Minggu itu untuk tatap muka mengadakan acara PKMT di Desa Sempadian. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang sudah membersamai, yang sudah mengikuti kegiatan PKMT baik itu di desa ataupun di setiap kegiatan yang ada di kecamatan yang meskipun digerakkan dari satu desa ke desa yang lain. Dan saya kira jumlahnya masyarakatnya sangat kompak, luar biasa. 7 pengamatan itu sangat luar biasa. Terima kasih Bu. Itulah harus kita pertahankan, kita kekompakan, kesolidan ibu-ibu yang kita tunjukkan. PKMT itu adalah bagian ataupun apa namanya tugas dari ibu yang mengikuti kegiatan PKMT itu mengawal kehidupan keagamaan di masyarakat. Jadi tugas dan tanggung jawab ibu-ibu. Ya, saya pikir saya minta juga kita sama-sama Bu, mungkin bapak-bapak juga, kita sama-sama mengawal kehidupan keagamaan, pendidikan keagamaan, pemahaman keagamaan di keluarga kita masing-masing. Nah, itulah melalui ibu-ibu itulah saya menasumkan ibu-ibu di PKMT itu nih, atau di PKK menjadi saluran ditaruh di dalam bapak-bapak. Nah, dengan ibu-ibu itu nih, nah itu nih kesempatan yang saya sampaikan kepada ibu-ibu meskipun itu PKMT Badan Kontak Majelis Taklim, tapi saya pikir kita sebagai pengawal keagamaan di masyarakat kita tadi tidak diawali dengan baca Quran yang bagus sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan negeri kita itu menjadi negeri yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masyarakatnya tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas samai wal ardh. Jika seandainya suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah ini pasti akan membukakan pintu kerahmatan dari langit dan dari bumi. Ayatnya. Alhamdulillah, tadi dah kita awali dengan baca Al-Quran, kemudian tadi dah kita sudah mampu dari beberapa ternyata ada yang hafal Al-Quran meskipun juz 30. Bupati kita dukung program Bupati. Salah satu program Bupati yang harus kita dukung adalah Bupati ingin melahirkan generasi masyarakat Sabas yang hafal Al-Quran. Nah, penceramah kita adalah Pak Ustadz Ente. Beliau walaupun kuliah di Fakultas Ekonomi Islam, tapi beliau hafal Al-Quran. Nah, itu salah satu bukti bahwa masyarakat kita bukan tidak mampu menghafal Al-Quran. Ternyata ada Pak Henry kita, PKK mahal pesantren ini. Mudah-mudahan kita doakan pesantren ini menjadi pesantren yang nanti banyak siswanya dan nanti akan melahirkan generasi yang hafal Al-Quran. Bupati berkeinginan akan melahirkan hafizah yang hafal
untuk membentuk karakter, membentuk kepribadian, membentuk generasi penerus kita menjadi generasi yang hafal Al-Quran. Ibu-ibu tadi ada yang baca surah yang mungkin sulit juga untuk dihafal ya, surah Al-Bayyinah. Tadi pun baca di satu-satu ya. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Salah kita tambah khalidina fiha abadan. Islam alam masuk neraka, padahal masih ada kesempatan. Orang masuk neraka itu masih ada kesempatan nanti bisa masuk surga sepanjang dosa-dosanya dah dihapus, udah ditebus dengan yang masuk neraka. Mungkin kita orang Islam tuh, mungkin kita ada dosa dari pakai kita masuk neraka dulu. Dah habis dosa kita baru dah masukkan ke surga. Ini kita orang Islam. Tapi sudah beda karena jalan masuk neraka dulu. Dapat kita melurus masuknya, melurus masuk ke surga. Alhamdulillah walaupun surah yang dia banyak tak dihafal, biasa bisa surah ya. Baca surah Iqra ya. Biasa juga. Jangan saut-saut ya. Balik-balik. Tapi tadi ada apa? Meskipun tadi kasusnya ada sanksi sedikit. Tapi apa alhamdulillah. Dia menunjukkan sampai ibu-ibu pun bisa hafal Al-Quran. Meskipun terus dia belum. Tapi kita menginginkan generasi kita bukan hanya juz 70 tapi 30 juz. Dari juz 1 sampai juz 30. Pak, saya bisa hafal Al-Quran. Tapi kan Pak, bukan hanya puasa kan putih. Hari pertama puasa, hari ke-30 puasa, hari kedua sampai hari ke-29 tidak puasa. Hafal Al-Quran pun ada juga pakai angkut. Hafal juz 1, hafal juz 30, tapi ada yang masih pakai. Bu, saya sampaikan, kenapa Bupati berkeinginan melahirkan generasi muda yang hafal Al-Quran, baik laki-laki atau perempuan, jumlahnya 1000. Kalau orang hafal Al-Quran itu udah pasti pintar, udah pasti cerdas. Kalau yang tidak hafal Al-Quran mungkin pintar, tapi belum cerdas, atau dia cerdas tapi belum pintar. Tapi kalau orang yang hafal Al-Quran adalah pintar, cerdas, kemudian dari segi akhlaknya pasti akan terjamin. Saat itu kenakalan remaja, kerusakan moral mental di negeri kita itu sudah sangat luar biasa. Nah, untuk menghalangi dia, menghambat dia, mencegah dia adalah kita melahirkan generasi muda yang hafal Al-Quran. Ibu sudah dengar kita Kamil dan siapa aja suaranya? Kamil dan Ahmad. Dia yang hafal Al-Quran ya. Mohon pada tahu ya. Dia hafal Al-Quran bukan cuma ngapal secara normal, tapi kita baca Al-Fatihah kita bisa kita. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas shiratal mustaqim. Apa ini? Tak bisa kita, dia bisa. Dari itu sampai yang ke-1. Biar Al-Fatihah ini yang terbiasa kita baca. Belum lagi surah-surah yang paling panjang hafal oleh dia lah menunjukkan anak yang
Mungkin ya barangkali yang dapat saya sampaikan dalam upaya kita mendukung program Bupati